Asun, Ya. kita Iya, ada Cek. yel-yel yang baru kalau kita mau jumpa ya. Biarpun Apa ya? kita di onsite, kita Iya. gini ya kok. Ah. Shalom adik-adik. Terus? Apakah Anda luar biasa? Yes. 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 Oke kok? Waduh. Yes. 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 Baru tahu ada kode kayak itu, Cek. Gak apa, kita belajar kok. Iya. Biar kita ada perubahan yang baru kok di 2022. Gitu. Bukan ban kempes lagi ya? Jangan, bukan. Kempes terus kok. Kita, apakah Anda luar biasa? Yes. Yes. Kaki beko. Kok, kan social distancing kok. Ini kok, kaki. kaki. Ah, yes. Haleluya. Bisa ya kok, Oke, Sun? bisa. Oke, kita ulang ya kok dari awal. Oke. Shalom adik-adik. Shalom. Apakah Anda luar biasa? Oke. Yes. 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 Jadi Tina percaya kalian sudah tidak sabar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Di hari Sabtu yang luar biasa ini. Sebelum daripada itu, mari kita mau berdoa. Ayo kita ambil sikap doanya ya adik-adik. Kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat apapun yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat Sabtu yang luar biasa Kau berikan bagi kami. Sebentar kalau adik-adikmu, kami semua Tuhan mau memuji, kami mau menari, kami mau melompat bagi Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Engkaulah yang bertata di atas puji-pujian, Engkaulah yang disenangkan, Engkaulah Tuhan yang kami mau rindu Tuhan hadir di rumah kami, di tempat kami boleh berada. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang sudah memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami percaya Roh Kuduslah yang memimpin setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk, kita percaya bahwa tangan kita untuk melakukan yang baik ya. Amin. Kita mau bergerak-gerak dulu kok. Ayo mau senam adik-adik. dulu ya. Senam ya. Kita mau suruh berdiri ya kok. Oke. Ayo bangkit diri. Ayo Oke. bangkit. Musik. Yeay. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kaki ya Pak Sun. Ke depan, kaki ke belakang, kaki ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Terkau puji Tuhan bersama-sama. Palaku ke depan, palaku ke belakang, palaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. 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 Putar lagi Pak, bersama-sama. Bersama-sama. Pokoknya Asun percaya bahwa adik-adik itu lebih semangat lagi daripada kita loh Kak. Amin. Iya kan? Pasti. Dia sampai tarik mbaknya, tarik susternya, bahkan Iya. dia mau bangkit berdiri untuk Amin. maju ke depan TV-nya kok. Oke. Maka daripada itu kita mau percayakan lagu kita bahwa kita harus hati-hati gunakan tangan kita, kaki Oke. kita, Dan bahkan mulut mulut kita. kita. Oke kok. Oke. Yo. Mari kita bertepuk tangan ya, Dek. Lebih semangat lagi. Terima kasih Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan
Tuhan. Nah, kok Hmm. kan firman Apa, Tuhan mengatakan Ah, bahwa Yesus itu adalah pokok anggur yang benar. Kita benar. ranting-ranting apa cabang-cabang, Pak Sun? Kita carangnya, Oh, ranting-rantingnya, cawang. Carang itu Wah. bentuknya seperti apa, Pak Sun? Banyak Oh, cabang-cabangnya. banyak cabang-cabangnya Iya. ya. Tapi yang Bapak di surga itu adalah pokok Pokoknya. kita. Amin. Amin. Nah, kita ada lagunya ya, Pak Sun? Ada. Asik. Oke. Ayo kok. Kita katakan bahwa Yesus Yesus adalah pokok pokok anggur yang benar. benar ya. Kita Haleluya. caranya. Yuk, tepuk tangan adik-adik ya. Ya. Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Sekali lagi kok. Yesus pokok, kita apa kok? Kita caranya. Kita caranya, haleluya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Katakan Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Katakan Yesus, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Katakan dari awal lagi kok. Yesus pokok, kita apa ya Pak Sun? Caranya. Kita caranya, haleluya. Yes Lord, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, amin. Ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Tinggallah di dalamnya, di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Haleluya. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita percaya bahwa Yesus itu juga firman Tuhan yang hidup kok. Amin. Seperti di Yohanes 1 ayat 1. Apa Pada itu, Jan? mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Oke. Amin. Mari Kuasun, kita mau berdoa untuk firman. Oke. Kita lebih sungguh-sungguh adik-adik ya. Kita siapkan hati kita. Biarlah hati kita penuh dengan penyembahan dan pujian kepada Tuhan Yesus. Amin. Biarlah kita semakin hari semakin sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah penyembahan ini semakin hari kami hidup menjadi penyembah yang benar, penyembah yang hidup menurut daripada firman-Mu. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus terus menyertai kami. Kami mohon Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ku di tangan-Mu, Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah
Tuhan, kami tetap ada bersama dengan Engkau. Kami percaya langkah hidup kami, setiap apapun yang kami lakukan, kami mau terus Tuhan ada di dalam tangan-Mu. Kami ada terus di dalam hati-Mu. Kami bahkan terus di dalam pikiran-Mu. Bahwa setiap kami adik-adik-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, masuk ke dalam perkenanan-Mu di tahun 2022 ini Tuhan. Agar setiap rencana-rencana-Mu, agar setiap janji-janji firman-Mu Tuhan, itu tergenapi bagi kami sebagai orang percaya Bapa. Kami tidak takut, kami tidak gentar Tuhan. Sebab Engkaulah yang menuntun setiap langkah kami. Engkaulah Bapa yang membawa kami lebih lagi dan lebih lagi. Agar kami Tuhan semakin mencintai Engkau. Semakin kami mengasihi Engkau. Melebihi apapun di dalam dunia ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teruslah Tuhan beracaralah. Teruslah berkaryalah Tuhan. Tidak bagi setiap adik-adik Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah Engkau yang terus beracara Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan kami tahu Tuhan bahwa kuasa-Mu sedang bekerja, lagi bekerja dan terus bekerja Tuhan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Biarlah kami kembalikan segala pujian kami, segala rasa syukur dan rasa terima kasih kami hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat berjumpa lagi ya dengan Sekolah Minggu Maranatha. Hari ini Koko akan bawain firman Tuhan tentang menanggapi pesan dari Tuhan. Nah, adik-adik tahukah bahwa Tuhan itu memiliki pesan ya atau perkataan dari isi hati Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk adik-adik ketahui, untuk kita ketahui. Nah, Tuhan punya pesan sama seperti orang tua kita punya pesan ketika kita sekolah ya. Di sekolah nanti jangan berkelahi dengan teman. Di sekolah nanti dengarkan kata guru. Nah, itu pesan dari orang tua kita ya. Tapi Tuhan pun memiliki pesan kepada umat manusia. Nah, tapi sebelumnya Koko ada sebuah cerita, sebuah kisah yang menarik ya. Nah, suatu hari kita pernah dengar radio ya. Nah, radio kan kalau di mobil atau di HP ya kita bisa dengar radio. Nah, suatu hari di sebuah stasiun radio ada seorang yang menyiarkan bahwa ada badai 15 km dari kota kita terjadi badai. Nah, dia ada saksi mata ya di teleponan seperti gambar ini ya. Dia di ruangan studio radio ya, yang mendapat telepon dari seseorang narasumber. Orang tersebut melihat ada badai yang besar sekali, angin ribut ya, angin yang besar sedang menuju ke kota. Nah, orang saksi mata itu melihat dan telepon ke stasiun radio untuk radio sampaikan badai ini akan menuju kota kita. Jadi tolong sampaikan kepada orang-orang di kota kita, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya harus waspada, harus bersiap. Sembunyilah, berlindunglah di tempat-tempat yang aman ya, mungkin di bawah ruang bawah tanah. Pergilah mengungsi di tempat-tempat yang aman. Nah, penyiar radio ini menyiarkan bahwa ayo masyarakat ayo semua bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua kita untuk berlindung di tempat yang aman karena akan ada badai menuju kota kita. Jangan ada tidak berlindung ya, semuanya harus berlindung. Dia menyiarkan berita ini. Nah, di sebuah rumah ada 2 orang anak ya, satu laki-laki, satunya perempuan. Nah, mereka berdua mendengar siaran radio itu ya untuk mereka berlindung. Tetapi yang cowok berkata seperti ini, tidak usahlah kita dengerin, kan masih jauh juga 15 km, kalau naik mobil aja butuh 30 menit, setengah jam dari kota kita, dari rumah kita.
itu badai masih jauh, nggak mungkin ke kota kita. Tapi yang perempuan berkata, ayo kita berlindung, ayo kita berlindung. Nah, seperti orang itu berkata, berpesan supaya kita berlindung. Jangan sampai kita nanti celaka, rumah kita hancur, kitanya diketimpa barang-barang, ketimpa benda-benda di rumah. Ayo kita berlari, bersembunyi di bawah ruang bawah tanah kita. Ada suatu ruangan kan untuk sembunyi. Enggak usah, saya di depannya aja, di lantai 1. Nah, tidak mungkin rubuh lah atap-atap, lemari-lemari tidak mungkin rubuh, kata yang laki-laki ya. Yang perempuan berkata, ayo kita berlindung di bawah tanah, di ruang bawah tanah, nanti kita tutup, setelah badan berlalu kita baru keluar. Enggak usah. Nah, yang perempuan bersembunyi di ruangan bawah tanah, dia tutup ruangan tuh. Yang laki-laki tidak mau dengar, dia cuek. 1 jam kemudian ternyata badai benar-benar terjadi, angin ribut benar-benar terjadi, masuk ke rumahnya, menggulung kendaraan, memporak-porandakan rumahnya, semua hancur. Lemari-lemari nimpa yang laki-laki, tangganya hancur, rumahnya, atapnya hancur. Nah, kita lihat gambar ini ya. Nah, setelah badai berlalu, kita bisa lihat akhirnya anak laki-laki tadi cedera ya, luka ya, kepala yang ketimpa, tangannya ketimpa, kakinya luka, ketimpa lemari, ketimpa kasur, ketimpa benda-benda ya berat. Tetapi yang wanita kita lihat, wah, aman-aman saja ya. Dia tidak cedera satupun. Karena dia apa? Dia mendengarkan pesan penyiar radio itu. Dia berlindung di tempat yang aman. Dia besoknya masih bisa sekolah. Dia besoknya masih bisa bermain bersama-sama teman. Sedangkan yang satu lagi yang mengabaikan pesan tadi, dia harus berbaring di rumah sakit. Mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan. Karena dia tidak mau mendengarkan nasihat pesan dari penyiar radio tersebut. Nah, adik-adik, Tuhan juga punya pesan bagi hidup kita. Tapi Tuhan tidak langsung ya dari surga, dia tidak langsung ngomong, halo adik-adik, tidak seperti itu. Nah, Tuhan memakai seorang nabi untuk menyampaikan pesan Tuhan dari surga untuk disampaikan kepada orang banyak. Nah, nabi itu apa sih? Nabi itu adalah jabatan. Artinya, seseorang yang menerima pesan dari Tuhan dan menyampaikannya kepada manusia. Nah, kalau di kelas ya, kita ada guru menyampaikan pesan kepada ketua kelas. Nah, ketua kelas nanti menyampaikan kepada teman-teman, oh teman-teman, hari ini kita akan harus lakukan latihan ya, latihan nomor halaman 26. Nah, itu infonya dari gurunya, bisa disampaikan dari ketua kelas kepada teman-teman. Nah, demikian juga Tuhan memakai seseorang nabi untuk menyampaikan pesan kepada manusia. Contohnya Nabi Musa ya. Nah, Tuhan ingin manusia memiliki 10 perintah Tuhan. Nah, Musa berdoa, Tuhan bicara kepada Musa menyampaikan kepada orang banyak. Pertama, perintah Tuhan yaitu jangan ada Allah lain di hadapanku. Datu yang keduanya, jangan buat patung menyerupai apapun untuk disembah. Nah, itu pesan-pesan dari Tuhan untuk manusia, tapi Tuhan tidak langsung ngomong kepada semua manusia. Tuhan memakai seorang nabi. Nah, hari ini kita belajar nabi-nabi, beberapa nabi-nabi yang ada di Alkitab. Nah, nabi-nabi kecil. Nabi-nabi kecil ini bukan berarti orang yang kecil atau seperti adik yang masih kelas 1 SD, 4 SD, bukan. Tapi nabi-nabi kecil adalah nabi-nabi yang tulisannya di Alkitab itu nggak panjang tapi dikit ya. Mungkin kitabnya ada 2 pasal, 5 pasal, tidak seperti 20 pasal. Jadi disebut nabi-nabi kecil karena dia menulis kitab di Alkitab itu singkat ya, tidak panjang. Nah, yang pertama kita baca di sini ya, ada Hosea, Nabi Yoel, Nabi Amos, Nabi Obadya, Yunus, Mika. Yang ketujuh ada Nabi Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maliaki. Nah, nabi-nabi ini seperti ini kalau gambarnya, lihat ya. Nah,
nabi ini, seorang nabi berbicara kepada orang banyak. Lihat nih ya, ada orang banyak mendengarkan dia. Contohnya seorang nabi berkata seperti ini, Yoel ya, nanti di akhir zaman Tuhan akan mencurahkan rohnya supaya anak-anakmu laki-laki bernubuat, supaya orang-orang tua mendapatkan mimpi. Nah ini mereka berkhotbah ya, mengajarkan pesan Tuhan kepada orang banyak. Tapi ternyata nabi-nabi ini bukan cuman ngomong selesai, tapi dia juga seperti ini. Nabi-nabi ini juga mencatat perkataan Tuhan atau pesan dari Tuhan dicatat. Supaya apa? Supaya orang-orang lain besoknya atau tahun depan, 2 tahun lagi, atau ke anaknya, cucunya bisa membaca pesan Tuhan, bisa tahu pesan Tuhan itu apa. Jadi tidak hilang ya. Kalau kita ngomong kan hari besok lupa, kalau kita ngomong minggu depan lupa, kalau kita ngomong orang lain nggak dengar. Tapi nabi-nabi ini mencatat pesan Tuhan, tapi nabi-nabi mencatat, dan akhirnya catatan-catatan nabi itu dikumpulkan menjadi satu buku, yaitu Alkitab. Nah, kita lihat ya seperti gambar sebelah ya, bagaimana seorang nabi itu menulis pesan Tuhan itu dalam kertas ya, dalam gulungan kitab. Nah, ada 2 respon manusia ketika manusia itu mendengarkan pesan Tuhan. Nah, manusia itu ada 2 cara manusia menanggapi pesan Tuhan. Seperti orang penyiar radio tadi ya, ada 2 orang dengan 2 macam respon. Pertama, dia percaya akan ada badai dan dia bersembunyi, yang wanita tadi. Yang kedua, dia tidak percaya, menganggap remeh, dan dia tidak siap, akhirnya dia celaka. Nah, yang pertama, orang yang menolak pesan dari Tuhan, firman Tuhan. Nah, akibatnya apa? Orang tersebut berdosa, orang tersebut celaka dan binasa. Kita lihat gambar ini. Nah, seperti tadi, laki-laki tadi mengalami cedera ya. Nah, bukan berarti Tuhan tuh mengancam atau memaksa ya. Kalau kamu tidak percaya, kalau kamu tidak mau dengar saya, kamu akan celaka, tumburan atau kecelakaan. Bukan seperti itu ya. Tetapi ini sama seperti nasihat orang tua ya. Kalau orang tua kita memberi nasihat, ayo belajar biar pinter, nanti kalau ulangan kamu bisa menjawab. Kalau tidak belajar, tidak ulangan, nanti tidak bisa menjawab, dapat nilainya kecil, tidak naik kelas. Nah, itu kalau nanti kita tidak naik kelas, itulah karena mama mengutuk saya nggak naik kelas. Bukannya, tapi itu adalah akibat kita nggak belajar. Nah, seperti itu juga firman Tuhan ya. Kalau kita nggak lakuin, kalau orang mendapat celaka, bukan berarti itu karena Tuhan mengutuk, tetapi karena salah sendiri ya. Yang kedua, akibat menerima firman. Nah, ada orang percaya, terima, akhirnya Allah berkenan kepada orang tersebut dan orang tersebut selamat. Jadi sama seperti wanita itu ya, dia tidak perlu celaka, dia tidak perlu dapat musibah, tapi dia bisa beraktivitas seperti biasa. Dia bisa sekolah lagi, bermain bersama teman, dia sehat. Nah, Tuhan juga sama seperti itu. Tuhan tidak menginginkan kita tuh celaka, Tuhan tidak menginginkan kita menderita, dan juga Tuhan tidak menginginkan kita masuk neraka. Tapi Tuhan memberikan pesan-pesan untuk kita lakukan supaya kita bisa sampai ke rumah Bapa di surga. Nah, kita baca satu ayat ya, Ibrani 1 ayat yang 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Nah, berarti Alkitab berkata memang zaman dulu nabi-nabi dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Sekarang nabi-nabi memang udah mati, tapi kita punya Alkitab
yang ditulis oleh Nabi dan murid-murid Yesus. Disitulah kita bisa baca dan belajar akan firman Tuhan. Nah, mari adik-adik kita kalau kita mendapat pesan Tuhan, firman Tuhan yang diajarkan mama papa, yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu, atau yang kita baca di Alkitab, baiklah kita boleh menerima dalam hati dan kita melakukan pesan Tuhan tersebut. Sebagai ayat hafalan, Yoel 2 ayat 13, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Sekali lagi ya, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Nah, biarlah kita ketika kita mendapat pesan Tuhan, kita boleh simpan dalam hati dan kita boleh lakuin supaya kita bisa selamat dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami tahu Tuhan berbicara melalui nabi-nabi, memberi pesan. Yang Tuhan mau adalah anak-anak Tuhan itu selamat. Anak-anak Tuhan memiliki masa depan yang baik. Caranya adalah ketika kami menerima pesan firman Tuhan, kami simpan dan kami percaya dan kami melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga kami tidak hidup dalam kecelakaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati dimanapun anak-anak sekolah minggu berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Selamat hari Sabtu, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa minggu depan di dalam kebaktian sekolah minggu Maranatha. Tuhan Yesus memberkati.